Jika tidak diolah menjadi pelepas dahaga, kelapa hanya dijadikan santan pelengkap beragam makanan. Tapi Wisnu Garjito punya cara lain dalam mengolah kelapa. Tangan emasnya mampu menyulap satu butir kelapa menjadi beragam produk. Pastilah banyak rupiah yang dihasilkan dari ide kreatif pengolahan kelapa ini. Kelapa ini nilai tambahnya luar biasa besar, sampai 8.800%. Dan kalau ini betul-betul ditekuni oleh seluruh entitas bangsa Indonesia, mulai dari rakyat jelata hingga ke pimpinan tertinggi di negara ini, maka kita tidak akan mengalami kesulitan. Dari kelapa ini 3,7 juta hektar lahan kita di Indonesia mendudukkan kita sebagai juara satu di dunia. Saingan kita cuma Filipina, India, tidak terlalu signifikan. India hanya 1,1 juta hektar, sementara yang agak signifikan Filipina. Bedanya kalau Filipina dikerjakan secara kapitalistik, nah saya ingin berbeda dengan sistem di Filipina, yaitu dengan sistem yang lebih berbasis kepada usaha bersama, karena kebetulan di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 1 sudah jelas ekonomi kita harus berbasis kepada usaha bersama. Akhirnya semua entitas saya ajak, yang petani saya kasih saham, yang pemecah masalah saya kasih saham, yang pedagang juga saya kasih saham, pegawai pemerintah dan pensiunan juga saya kasih saham, semuanya bersatu padu sehingga daya saing kita berasal dari keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu input teknologi, input intelijen marketing, input pembuatan jaringan pemasaran, input pengembangan sumber daya manusia adalah menjadi sasaran pokok saya. Dari hasil kerja Wisnu, kelapa bisa diolah menjadi 1.600 produk yang bisa menghasilkan banyak keuntungan. Jika dikelola dengan baik, kelapa di seantero tanah air bakal menyumbang devisa sebesar 700 hingga 4.000 triliun rupiah per tahun. Nah, kemudian dari situ tampak jelas ternyata growth-nya luar biasa besar, 75% growth-nya. Sehingga kalau pemerintah melihat ini sebagai peluang untuk mengatasi permasalahan ekonomi bangsa, tentunya dana-dana yang sekarang ini semerawut penggunaannya lebih diarahkan fokus ke agroindustri yang lokomotifnya adalah kelapa. Karena dari kelapa ini 1.600 produk akhir bisa dihasilkan. 700 triliun setiap tahun bisa dihasilkan. Kalau kita naikkan menjadi 1.600 produk, menjadi monoasil gliserol,
pharmaceutical goods, cosmetical goods, kemudian industrial goods, itu menjadi 4.000 triliun. Nah, oleh karena itu yang kami harapkan adalah para pejabat negara, khususnya Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Mendiknas, kemudian Menaker, Trans, Mensos, Menkop, segala macam ini harus bersatu padu, terintegrasi seperti yang saya lakukan melalui kegiatan klaster pedesaan yang saya sebut dengan Agroindustri Export Cluster. Ekonomi harus berbasis di pedesaan, bukan perkotaan. Saya ingin geret itu sarjana-sarjana kembali ke pedesaan, apapun sarjananya. Mau sarjana pertanian kayak, sarjana IT kayak, segala macam. Kalau kita mulai industri itu dari pedesaan, overhead cost itu hampir, kita tekan banyak. Dengan usaha bersama overhead cost nol, hampir nol lah. Karena direktur, manajer itu tidak digaji, mereka mendapatkan hasil itu berdasarkan sisa hasil usaha, mendapatkan dari profit yang diperoleh dari usaha mereka. Nah, ketika industri itu munculnya di pedesaan, desa-desa menjadi indah. Seperti sekarang, saya lebih enak tinggal di desa terus terang daripada di kota. Jakarta macet. Di kawasan Sukmajaya Depok, Wisnu Garjito memulai mimpi-mimpinya. Disinilah ia mengembangkan usaha pengolahan kelapa. Di tempat ini pula ia memberikan kesempatan magang kepada para pelajar yang ingin berwirausaha. Tidak heran, di tempat usahanya banyak karyawan yang masih bersekolah. Di bisnis kelapa ini, ia menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada istrinya Vipi. Jadi di sini saya berkumpul dengan banyak tim. Terus ada yang pertama itu kita kerjasama dengan UD Sumber Rejeki, saya sendiri yang memimpin dari The Improvement Institute dengan Pak Wisnu Garjito, di mana beliau sebagai untuk pengembangan produk, pengembangan jaringan, pengembangan juga pemasaran. Jadi kita kerjasama bareng-bareng, kerjasama dengan petani juga, terus juga kerjasama dengan para eksportir, dengan para mahasiswa, terus juga dengan anak-anak dari sekolah SMK, kejuruan, dengan Pemda-Pemda di daerah. Jadi kita banyak sekali yang terkait dalam usaha ini. Jadi di mana usaha ini yang kita sebut adalah usaha bersama. Jadi kita tidak merasa perusahaan itu milik kita sendiri, tapi perusahaan itu kita milik rame-rame. Nah, di dalam pembagian hasilnya itu 30% untuk petani, 30% untuk pemasar, 30% untuk peneliti, dan 10%-nya itu untuk kita sisihkan sebagian itu untuk yatim piatu, untuk duafa, juga untuk keperluan untuk karyawan, seperti mungkin ada yang sakit, terkena bencana, atau mungkin ada keperluan yang lain. Nah, itu kita sisihkan dari yang 10% tersebut. Banyak yang terlibat dalam usaha Wisnu, diantaranya Hakim dan Eka. Jadi sebenarnya kita berdua ini murid SMK. Pada mulanya waktu itu kita mengadakan prakerin, praktek kerja industri. Nah, di sini Pak Wisnu sebagai yang dari UDSR, UD Sumber Rejeki. Jadi beliau mengajarkan bagaimana caranya untuk mengolah kelapa. Gitu. Dimulai dari sabun, ada lulur, lotion, dan lain sebagainya. Ya, semenjak kami berdua di sini, ya alhamdulillah dari jajan sekolah gitu, ya udah nggak sama orang tua lagi kita gitu kan. Dengan hasil sendiri, alhamdulillah ada.
antara orang tua kalian? Ya belajar mandiri lah, maksudnya ya senang juga sih bisa bergabung sama Pak Wisnu, mudah-mudahan bisa kayak dia nanti. Tapi kan mungkin karena kita basicnya SMK, harusnya nanti setelah lulus sekolah itu bisa langsung kerja gitu kan. Mungkin untuk kedepannya kita berusaha untuk, terutama untuk pemerintah, itu bisa membantu kita dalam mengembangkan perusahaan ini gitu kan. Apalagi di sini yang kita kembangkan itu kelapa, di mana kelapa merupakan sebenarnya itu tombak utama Indonesia biar maju gitu. Dan yang paling penting mungkin ekonomi yang dikedepankan. Indonesia kan merupakan negara agraris, negara yang dari penglihatan saya, dari visi saya itu melihat bahwa negara Indonesia merupakan negara salah satunya di dunia yang memiliki tanah yang begitu kaya, subur, ya seperti salah satu lagu negeri kita, apapun yang kita jatuhkan bisa berkembang, bisa tumbuh. Salah satunya adalah kelapa. Kelapa ini di luar negeri tidak ada. Hanya di negara-negara yang termasuk negara-negara tropis yang di bawah garis khatulistiwa. Nah, negara-negara yang seperti itu adalah negara-negara yang berkembang. Minyak kelapa itu tidak mengandung kolesterol. Jadi tidak mengandung kolesterol, bahkan dapat membunuh bakteri maupun kuman di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Sehingga mungkin dari ilmuwan-ilmuwan yang ada di dunia itu dikawinkan dengan kosmetik. Nah, kosmetik kan kita pakai di luar tubuh kita, di kulit. Sehingga kosmetik yang menggunakan kemungkinan ya yang dipikirkan oleh ilmuwan itu, apabila kosmetik itu dikawinkan dengan VCO, khasiatnya akan 2 kali lipat lebih bagus. Selain mempercantik diri, membersihkan maupun menyembuhkan. Kita konsen dengan lingkungan. Mungkin sekolah lain ya masing-masing punya jalan sendiri-sendiri. Tapi kami punya alasan mengapa konsen di lingkungan. Karena ya kondisi saat ini bahwa lingkungan memerlukan perhatian. Maka salah satu bisnis manajemen di sekolah kami merangkul perusahaan yang konsen dalam masalah lingkungan yang memberikan nilai ekonomi. Nah, salah satunya dengan Pak Wisnu. Diharapkan dengan lingkungan ini sekolah kami mencitrakan sekolah yang berbudaya lingkungan. Itu. Mungkin secara lebih detail bisa diterangkan kerjasama dengan Pak Wisnu selama ini. Wisnu juga membagi ilmunya di salah satu SMK di Depok. Tentu saja hal ini mendapat respon positif dari pihak sekolah. Dengan kegiatan ini, siswa-siswi semakin mengerti seluk-beluk dunia usaha. Bukan hanya kreatif dalam membuat produk, siswa-siswi juga terlatih dalam memasarkannya. Karena saya juga emang pakai itu.
Kita tahu bahwa alam kita ini kan penuh dengan berbagai macam sumber. Nah, kebetulan salah satu dari yang sudah kita lakukan itu adalah dengan memproduksi sebuah kelapa ya. Dari buah kelapa ini kita buat sebagai produk, misalnya produk sabun yang kebetulan kita sudah buat adalah produk sabun. Nah, kemudian sabun setelah mereka lakukan produksi, lalu kita pasarkan. Mungkin awalnya waktu itu kita hanya mengadakan kegiatan seperti bazar, kemudian mereka juga melakukan pelatihan penjualan ke masyarakat. Nah, setelah mereka lakukan itu, kemudian mereka juga saya latih untuk membuat laporan bagaimana hasil dari penjualan sampai berapa keuntungan yang mereka dapat. Hanya itu saja untuk sementara sih kegiatan yang baru kita lakukan hanya itu ya, produksi dan penjualannya gitu. Kebetulan mereka sangat merespon ya kegiatan ini karena memang kita ini kan sekolah SMK. SMK itu merupakan sekolah kejuruan di mana setelah keluar dari sekolah, mereka kan katanya SMK itu pasti bisa. Nah, bisa apa mereka setelah keluar dari sekolah ini gitu. Nah, pada saat mereka lulus nanti, mereka punya keterampilan yang mungkin mereka tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak ada biaya, sehingga pada saat mereka keluar, mereka bisa membuat sebuah keterampilan yang sudah diajarkan di sekolah. Dan mereka sangat antusias dan minta supaya kalau bisa kegiatan ini terus dilaksanakan gitu. Tidak berhenti pada saat ada momen tertentu baru kita jalan, tapi kalau bisa continue untuk terus dilaksanakan karena mereka memang merasakan besar sekali manfaatnya. Bahkan mereka minta kalau bisa tidak hanya ini aja, tapi ada lagi nanti berlanjut ke produk-produk yang lain. Itu Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan program pemerintah SMK Bisa. Nah, harapan kami Bisa ini betul-betul bisa menghasilkan produk. Kita SMK Setenegara sebagai SMK Bisnis Manajemen berhasil bekerjasama dengan UD Sumber Rezeki menghasilkan sebuah produk yang bermuara dari air kelapa. Nah, air kelapa ini setelah diproses, ternyata bisa menghasilkan minuman yang sangat bagus. Untuk itu kami memohon kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat, cobalah dibuatkan sebuah program yang betul-betul bisa menjadikan SMK ini menghasilkan sesuatu yang digemari oleh masyarakat. Nah, di situ juga kita diajarin yang namanya cara memproduksi baik kepada konsumen itu kayak gimana. Terus juga kemarin sih kita udah praktek yang namanya penjualan dan pemrosesannya, cara pembuatan. Terus kemarin awal-awalnya kita ditawarin pas kelas 2. Nah, itu ditawarin untuk ngejual produk dulu, kosmetik. Di antaranya ada kayak sabun, lulur, lotion, terus sabun cair. Terus ada juga yang kebagian bagian penjualannya ada yang kebagian minuman, ada sirso. Satu lagi apa? Yang terbuat dari rosella. Iya, rosella itu juga. Lupa namanya. Terus kita juga produksi kayak makanannya juga ya. Terus jadi dari semua produk kelapa itu bisa dibuat kayak lulur, terus sabun lotion. Apa namanya sih? Batok kelapanya itu tuh bisa jadiin kayak kerajinan tangan. Kayak buat mangkok gitu. Iya, kayak buat mangkok-mangkokan, terus tas, terus tempat handphone kayak gitu juga bisa. Itulah kelapa, buah yang membawa sejuta guna.